Bisa dimulai, Bu? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Rizal Rusdi selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 199. Yang kami hormati Ibu Astri Istiqomah SPD selaku calon guru penggerak angkatan 10 mewakili dari SMP Negeri 199, serta Bapak Ibu guru yang kami hormati juga, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat dan kasih sayangnya kita masih dapat berkumpul dalam rangka mengikuti apa nih, Bu? Oke, diseminasi yang akan disampaikan oleh CGP Angkatan 10, yaitu Ibu Astri Istiqomah. Salam dan salam tercurah kepada Baginda Rasulullah SAW beserta keluarganya, dan insya Allah kepada kita selaku pengikutnya yang tetap istiqomah di jalannya sampai yaumul akhir nanti. Bapak Ibu yang berbahagia, saya di sini diberikan amanah untuk sebagai MC sekaligus sebagai moderator. Sebelumnya saya akan menyampaikan susunan acara. Adapun susunan acaranya, yang pertama adalah pembukaan yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Kemudian yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Nindi. Yang ketiga pembacaan doa oleh Bapak Kazim. Yang keempat sambutan dari kepala sekolah. Yang kelima acara inti pemaparan visi minasi praktik baik aksi nyata modul 14 yang disampaikan oleh Ibu Astri. Yang keenam sharing dan tanya jawab. Dan yang terakhir adalah penutup sekaligus saya menutup, ya Bapak Ibu. Baik, agar acara ini senantiasa berjalan lancar dan senantiasa dirahmati oleh Allah, kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, agenda selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Ibu Nindi. Kepada Ibu Nindi dipersilakan. Maaf kepada Bapak Ibu guru, silakan berdiri.
Baik, acara selanjutnya. Untuk acara selanjutnya, pembacaan doa oleh Bapak Kazi. Kepada Bapak Kazi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk supaya berjalannya adalah acara dengan lancar dan kita juga diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berdoa dengan sesuai agama dan keyakinan masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu kama ta'lamun serta Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tu'minu wa ta'udhu lana biha al-hajjah wa tahiruna biha al-sayyid wa narfa'na biha al-darajat wa tuballighuna biha al-khairat Allahumma nas'aluka min fadli rahmatika wa 'udhaika wa maghfiratik wassalamata min hurmati min kulli birrin wa Allah bi jannati nar wa rahmatika hisab Allahumma hawwin 'alaina fi sakratil maut wa najatan nar wa Allahumma ta'ala Allahumma inna bil 'ilmi wa zayyina bil 'ilmi wa akrimna bit taqwa wa jannatna bil 'afiyah Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una Allahumma ta'ala inna ba'da Terima kasih kepada Pak Kazi. Ya mohon maaf tadi kelupaan. Terima kasih juga kepada Bu Nini. Baik, acara selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 199 Bapak Rizal Rusdi MPD. Kepada Bapak Rizal Rusdi dipersilahkan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita sekalian. Yang saya hormati Ibu Hasri Istiqomah SPD selaku CGP Angkatan 10 di SMP Negeri 199. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 199. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberikan nikmat sehat sehingga kita sama-sama bisa mengikuti diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman disiplin positif yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Astrid. Bapak Ibu sekalian, kegiatan ini sangat bagus yang akan dilakukan oleh Ibu Astrid ini tentang disiplin positif. Syukur-syukur nantinya akan memotivasi kita semua. Hari ini disampaikan praktik baik atau aksi nyata dari Bu Astrid tentang disiplin positif, sehingga setidaknya kita bisa sharing. Oh, kalau teman yang satu sudah melakukan, mungkin kita juga bisa melakukan. Setidaknya tidak harus di indikator di budaya positif, ada yang lain nanti. Kalau sudah Bapak Ibu bikin seperti ini, kemudian Bapak Ibu bikin sebagai bukti karya, Bapak Ibu bisa upload di PMN, sehingga nanti ada nilai poinnya. Sehingga Bapak Ibu di dalam perencanaan nanti yang semester 2-nya, Bapak Ibu sudah punya bahan tuh kredit poinnya. Hari ini ditunjukkan oleh Bu Astrid. Besok, lusa, dan seterusnya di antara kita bisa juga menyampaikan praktik baik atau aksi nyata atau bukti karya dari
khususnya untuk kita saling sharing tentang pendidikan kemajuan belajar siswa di SMP Negeri 199. Jadi pesan saya, mari kita dengarkan, mari kita simak poin-poin yang terpenting di dalam menerapkan budaya positif khususnya di SMP 199. Nanti kita bisa terapkan, kita juga bisa memberikan masukan, kemudian kita juga bisa membuat kegiatan yang serupa, yang sama, sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu, sehingga kita saling memberikan praktik baik untuk kemajuan SMP 199. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Astrid yang akan memberikan desiminasinya, menyebarkan apa itu pemahaman dan bagaimana penerapan pengalaman budaya positif yang pernah Ibu lakukan. Itu saja yang saya dapat sampaikan. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang hadir hari ini dan juga kepada Bu Astrid selaku narasumber yang memberikan informasi praktik baiknya. Itu aja, lebih kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Rizal Rusdi atas sambutannya. Acara selanjutnya adalah acara inti pemaparan desiminasi praktik baik aksi nyata modul 1 dan 4 yang akan disampaikan oleh Ibu Astrid Istiqomah. Kepada Ibu Astrid Istiqomah, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, sebelumnya kita foto bersama dulu ya dengan Bapak. Kebetulan Bapak juga bisa berkesempatan hadir. Boleh Bapak kami berfoto dulu sama Bapak. Semangat, satu lagi Fabian, tangannya di depan. 1, 2, 3 semangat. Ya, baik Bapak dan Ibu yang luar biasa. Alhamdulillah hari ini kita berkesempatan untuk diberikan belajar ya, sharing bersama di sini. Untuk lebih semangat, saya ingin Bapak Ibu semuanya berdiri. Kita mau tepuk semangat dulu, ya. Kalau saya bilang tepuk semangat, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, se, aha aha, ma, aha aha, ma, aha aha, semangat, gitu ya. Jadi goyang ke kanan, goyang ke kiri, ke tengah, tepuk sekali, se, aha aha, ma, aha aha, ngat, aha aha, semangat. Bisa ya Bapak Ibu ya, nggak apa-apa goyang-goyang ya, biar semangat dulu. Oke, boleh. 1, 2, 3, tepuk semangat. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, se, aha aha, ngat, aha aha, ngat. Tadi pertama se, aha aha, ma, aha aha, ngat, aha aha, semangat. Oke, ulangi ya, jangan malu-malu, nggak apa-apa. Kita kalau di depan anak-anak kurang malunya diputus aja. Oke, mulai. 1, 2, 3, tepuk semangat. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung
Bapak dan Ibu guru yang sudah kita bertepuk dan dinding-dindingnya. Ya, baik, alhamdulillah. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat sehat, nikmat yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Semua adalah rahmat dari Allah dan kita patut bersyukur kepada Allah. Baik, salawat dan salam kita panjatkan pula kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah memberikan junjungan dan insya Allah memberikan syafaat kepada kita semua. Semoga kita semua selalu istiqomah di jalan Allah. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak kita, Bapak luar biasa kita ya, Pak Rizal Rusdi selaku kepala sekolah kita, terutama saya ya yang sudah berkesempatan. Beliau sangat memberi support kepada saya gitu kan, mulai dari awal sampai dengan pelaksanaannya setiap pekan itu selalu pendidikan guru penggerak itu selalu ada acara. Oleh sebabnya saya sangat bersyukur Bapak selalu memberikan motivasi dan arahan kepada saya. Terima kasih ya Pak ya untuk waktu dan kesempatannya. Dan tidak lupa saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu guru yang telah hadir juga di sini. Masya Allah luar biasa. Saya juga patut bersyukur punya teman-teman yang saling mensupport dengan kegiatan saya ini. Dan terutama spesial buat teman saya, soulmate saya ya Ibu Jana, yang hari ini beliau juga mau saya libatkan untuk menjadi MC kondang seperti itu. Bu Jana, terima kasih ya. Baik, Bapak dan Ibu guru, sebelumnya saya mau bercerita terkait dengan PGP ini. Jadi kegiatan PGP ini adalah kegiatan yang selalu dilakukan oleh para calon guru penggerak. Di mana kegiatan ini rutin dilakukan setiap pekannya, selalu ada tugas yang harus kita lakukan. Tugasnya memang tidak berat, tapi memang menyita waktu gitu. Tapi saya sangat menikmati karena apa? Semua yang saya jalankan adalah betul-betul keinginan dari saya pribadi ya. Karena awalnya memang pada saat mulai dari tesnya, mulai dari pelaksanaannya memang butuh tantangan seperti itu. Mulai dari mengisi lembar isian, kemudian kita juga harus micro teaching di depan kamera selama 10 menit, kemudian kita juga harus wawancara selama 2 jam, dan itu memang butuh tantangan. Sampai akhirnya saya lulus dan sampai akhirnya saya melakukan segala kegiatan yang pada saat ini sedang saya lakukan. Ya, ini adalah salah satu diseminasi saya atau pengimbasan saya setelah saya menjalankan program guru penggerak ini selama kurang lebih 3 bulan, ya, mulai dari bulan Maret. Nah, pada saat pelaksanaan kegiatan CGP atau program guru penggeraknya, kita pada saat hari ini kita sudah belajar 4 submodul ya. Baru modul 1 tapi ada submodul. Submodulnya submodul 1.1 terkait filosofi Ki Hajar Dewantoro, kemudian subbab atau submodul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, submodul 1.3 tentang visi penggerak, dan submodul 1.4 hari ini yang akan kita lakukan yaitu tentang budaya positif atau disiplin positif. Nah, ini merupakan salah satu tugas yang harus dilakukan oleh para CGP, yaitu memberikan sharing kepada teman-teman di sekolahnya. Nah, semoga hari ini saya bisa melakukan kegiatan ini dengan baik. Baik, selanjutnya saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu guru hebat. Ya, saya katakan di sini Bapak Ibu guru hebat karena kita tanpa lelah terus mengajarkan anak, terus memberikan transfer ilmu, terus membimbing anak setiap hari, mulai dari pagi sampai dengan sore hari. Ya, mari kita belajar hari ini, siang ini kita bersama-sama belajar bersama untuk saling berkolaborasi untuk mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta, yaitu SMPN 199 Jakarta. Nah, perkenalkan sebelumnya ini adalah para fasilitator saya, yaitu Ibu Suci, kemudian ini beliau berasal dari Jogja, kemudian ada pengajar praktik saya, ada Mbak Rika atau Ibu Rika, beliau juga adalah wakil kurikulum di SMA 12, dan saya sendiri adalah CGP-nya angkatan 10. Oke,
Baik, yang pertama akan saya jelaskan adalah tentang konsep inti dari budaya positif itu sendiri. Jadi, budaya positif yang telah kita pelajari dalam submodul 1.4 ini ada 7 hal-hal yang harus kita ketahui, yaitu berupa perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang pertama tentang perubahan paradigma belajar. Nah, perubahan paradigma belajar itu seperti apa? Nah, ini adalah model pembelajaran yang harus kita ubah. Paradigma belajar yang lama harus kita ubah menjadi pembelajaran yang menarik buat anak-anak. Seperti kita ketahui bahwasannya Bapak pendidikan kita ya yang awal atau yang pelopor pendidikan kita Ki Hajar Dewantara itu ingin memberikan atau ingin menciptakan pembelajaran yang menarik gitu kan, anak tidak bosan. Dan seperti yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara juga, bahwasannya dia punya 3 semboyan. Apa itu yang pertama? Ing ngarso, sumtulodo, ing madya, mangunkarsa, tutwuri handayani. Di mana guru bukan hanya mengajarkan atau mentransfer ilmu, tapi dia juga harus bisa menjadi di depan. Dia harus mendorong anak-anaknya bagaimana caranya agar berhasil dan semangat. Di samping dia harus tetap merangkul anak-anak, dan di belakang dia harus terus memotivasi siswa-siswinya. Nah, filosofi yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara ini menyebutkan bahwa paradigma pembelajaran kita yang lama, di mana biasanya disebut sebagai teacher center, itu harus dirubah menjadi student center, yaitu pembelajaran yang menarik, tidak membosankan, dan guru harus tetap menuntun anak-anak ya sesuai dengan apa yang ada dalam profil pelajar Pancasila kita. Kemarin kita sudah membahas tentang visi sekolah yang disatukan dengan visi saya. Ternyata alhamdulillah berhubungan ya, sangat berhubungan. Tujuannya adalah ingin menciptakan pembelajaran seperti yang ada dalam P5 atau profil penguatan pelajar Pancasila, di mana P5 itu terdiri dari apa saja? Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan tunggal. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, kreatif. Dan yang keenam, bernalar kritis. Ini semua yang harus kita dukung supaya anak-anak kita punya karakter seperti ini. Nah, disiplin positif. Yang kedua tentang disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar kata disiplin. Apa yang ada dalam benak Bapak Ibu semua terkait disiplin? Tata tertib, boleh. Apa lagi? Aturan, oke. Ya, sudah cukup mewakili 2 saja. Ya, kalau kita berbicara tentang disiplin, berarti anak harus mengikuti aturan yang ada di kelas maupun yang ada di sekolah. Nah, disiplin positif mengajarkan bahwa seseorang atau yang kita lakukan atau segala sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, tapi biasanya kata disiplin ini hubungannya dengan anak merasa tidak nyaman. Kenapa? Karena penuh dengan aturan. Kamu gak boleh kayak gini ya, besok kamu harus pakai ini ya, kamu harus ngerjain PR ya, gitu kan biasanya. Nah, di sini kita akan mengubah disiplin itu menjadi sesuatu aturan yang anak bisa merasa nyaman. Seperti itu. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah untuk menciptakan anak-anak disiplin. Betul Bapak Ibu? Betul, pastinya datang ke sekolah kita juga kan sudah lihat anak-anak harus pakai seragam sesuai hari gitu kan, dengan atribut lengkap. Yang gak lengkap pasti dicatat, dikena hukuman seperti itu. Nah, diharapkan di sini kita sebagai pendidik itu dapat menciptakan anak-anak yang disiplin sehingga mereka bisa berperilaku dan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, harapannya di sini anak-anak walaupun penuh dengan aturan tapi dia tetap nurut gitu kan ibaratnya, atau tetap menjalankan
positif merupakan salah satu cara dalam menerapkan disiplin dengan tujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk dapat melakukan sesuatu tanpa adanya sogokan, baik sogokan berupa ancaman, hukuman, atau misalkan iming-iming hadiah dan sebagainya. Nah, yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Terdapat 5 kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi. Yang pertama adalah bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, yang pertama, bertahan hidup. Tentunya sifat atau karakter makhluk hidup adalah dia dapat beradaptasi atau dia dapat bertahan hidup di tempat yang baru, gitu kan ya. Bagaimana caranya? Bukan hanya manusia saja, tapi makhluk hidup juga dia harus dapat bertahan hidup. Misalnya bagaimana ikan pada saat dia harus dipindahkan tempatnya, dia harus tetap hidup di kolam yang satu lagi. Begitu juga dengan pada saat kura-kura, dia harus ke darat. Bagaimana dia harus tetap bisa hidup di darat walaupun bukan di tempat yang basah. Begitu juga dengan manusia. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Bapak Ibu, anak-anak adalah sesuatu yang harus kita jaga, ya. Ibarat kertas putih, ibarat padi, tanaman yang mau kita tanam, kita harus si petani itu merawat dengan baik. Si padi ini tidak diganggu oleh hamanya, tidak diganggu oleh anak-anak yang lewat atau burung dan sebagainya, ataupun diganggu dengan yang lain. Ada angin saja, bagaimana caranya supaya si padi ini tetap bertahan hidup. Begitu juga dengan anak-anak kita. Anak-anak kita berharap dia tidak ada hal-hal yang dapat mengganggu perkembangannya. Dia tidak berteman dengan yang negatif. Dia juga dituntun di lingkungan yang baik, di lingkungan temannya, rumahnya dan sebagainya. Ya, jadi anak-anak membutuhkan kasih sayang dan keinginan yang bisa diterima. Walaupun anak itu ada kekurangan, tapi kita harus bisa memberikan kasih sayang yang sama pada anak-anak. Yang ketiga, penguasaan. Seperti yang kita ketahui dalam suatu simbiosis gitu ya, atau dalam suatu lingkaran gitu. Ini pastinya ada teman-teman atau seseorang yang ingin dia muncul ke atas. Gue nih sebagai tim gengnya atau ketua gengnya, lo harus ngurus sama gue. Nah, ini harus kita binasakan atau kita harus ubah menjadi penguasa yang positif. Karena pada dasarnya memang diri kita itu membutuhkan leader yang baik, ya. Terutama kita sendiri. Kita harus bisa menjadi contoh atau leader yang baik untuk diri kita sendiri. Mulai dari bangun tidur, walaupun badan terasa berat, walaupun mata masih ngantuk, tapi dengan bismillah kita bisa bangun dan semangat kembali. Kemudian yang keempat ada rasa kebebasan. Bagaimana kebutuhan kita untuk mendapatkan kebebasan bisa juga dinikmati oleh anak-anak. Contohnya pada saat di kelas, dia atau anak-anak kita hari ini belajar tentang sel ya misalnya. Kadang-kadang saya tanya, kita mau belajarnya di mana nih? Oh Bu, saya mau di luar. Biasa gitu kan, anak-anak kalau ditawarin gitu pengennya di luar. Oke, sebelum belajar di luar kita lihat dulu ya gambar di sini. Ibu punya gambar bla 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 bla. Nah, kebebasan selanjutnya nanti saya pilihkan dengan ibu punya tugas nih, kamu boleh pilih. Kamu mau ngerjainnya dalam bentuk laporan biasa, atau mau dibuat PPT, atau mau diketik, terserah. Yang penting kamu bisa mengumpulkan dengan baik ya. Jadi kita juga berikan kebebasan kepada anak-anak supaya tidak monoton. Selanjutnya tentang kesenangan. Pastinya semua manusia itu butuh yang namanya kesenangan atau refreshing ya. Tidak hanya anak-anak, kita juga kadang-kadang kalau lagi penat dengan tugas, pastinya jajan bakso aja sudah termasuk refreshing ya. Begitu juga kalau kita perginya ke mall, pastinya sudah banyak mata yang kita lihat ya. Kemudian yang keempat, motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi, apa itu motivasi? Ada yang mau menjawab? Motivasi, kita harus memberikan motivasi. Boleh, Buma? Penyemangat, apa lagi? Motivasi.
Motivasi adalah dorongan ya, dorongan yang tumbuh dari seseorang itu tanpa sadar ataupun sadar dilakukan dengan tindakan dengan tujuan tertentu gitu kan. Misalnya motivasi ini ada yang bersifat dari dalam dan dari luar. Yang dari dalam tidak usah kita ungkit lagi karena dia akan tumbuh dengan sendirinya. Sedangkan kalau motivasi yang dari luar atau ekstrinsik ini harus kita dorong betul-betul. Misalnya anak sudah terlihat bakatnya nih, kayaknya nih anak kalau gambar bagus gitu kan, dia sudah kelihatan ada minatnya gitu kan. Nah, bagaimana cara dia untuk menumbuhkan rasa semangat belajar matematika? Pastinya ada yang suka dengan matematika, ada yang tidak. Nah, faktor pendorongnya itu dia tidak usah lagi kamu ikut les menggambar ya nak, karena sudah ada sendirinya. Jadi kita harus memberikan motivasi bagaimana caranya nilai matematika harus besar. Nah, ternyata untuk mendapatkan imbalan, oh ya sebentar saya jelaskan dulu. Untuk motivasi menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Nah, ini merupakan contoh motivasi ekstrinsik ya, karena dia takut dihukum sama sekolah atau muridnya, maka dia melakukan itu akhirnya dengan paksaan seperti itu karena takut gitu kan, udah nih nggak apa-apa kita kerjain aja gitu kan. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, yaitu murid melakukan disiplin diri karena ingin mendapatkan imbalan. Ini juga termasuk contoh motivasi ekstrinsik. Nah, yang satu lagi adalah menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid dapat melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Karena sudah tertanam disiplin yang baik, oh saya punya tugas, saya harus cepat selesaikan, berarti saya harus kerjakan. Itu adalah contoh dari motivasi intrinsik. Dia sudah ada di dalam hatinya untuk melakukan. Tapi yang susahnya adalah yang ekstrinsik. Kita harus terus memotivasi dan menggali anak itu agar melakukan atau muncul. Nah, untuk konsep disiplin dengan identitas gagal, dikatakan identitas gagal apabila kegiatan yang dilakukan adalah bisa tidak terlaksana dengan baik atau tidak sesuai dengan tujuannya. Misalnya adalah konsep disiplin karena adanya hukuman yang tadi saya sampaikan. Bahwasanya namanya anak-anak diberikan tata tertib, pastinya anak-anak merasa nggak nyaman, takut gitu kan ya. Oh udah deh, karena nanti pasti nih dihukum sama misalnya tim kesiswaan Pak Bahrul. Udah deh kita kerjain aja ya. Jadi hukuman itu sebenarnya memberikan hal-hal yang bisa menyakitkan anak atau bisa membuat anak-anak udah deh nggak apa-apa deh dikerjain aja gitu kan, dan memberikan rasa tidak nyaman. Kemudian anak-anak juga akan merasa takut ya. Kemudian pastinya ada paksaan, bukan karena kehendak kita sendiri, tapi karena ada paksaan. Kemudian murid juga bisa jadi akan menyembunyikan kesalahannya. Daripada saya ngaku, mendingan saya diem aja lah. Nah nanti daripada ngaku, nanti saya dihukum tuh di depan gitu kan. Dan saya diem aja gitu kan. Nah ini pastinya akan menimbulkan hal-hal yang tidak baik dalam diri anak. Kemudian anak-anak juga akan menjadi rendah diri. Oh saya nggak kerjain, oh iya saya begini-begini gitu kan. Merasa dirinya adalah yang paling terburuk walaupun memang dia salah gitu. Kemudian karena adanya penghargaan, ternyata penghargaan juga tidak baik loh Bapak Ibu dalam rangka memberikan disiplin kepada anak. Misalnya kamu kalau dapat 100 nanti Ibu kasih coklat ya. Nah itu adalah jenis salah satu penghargaan. Kenapa disebut tidak baik? Karena tidak efektif. Pastinya nanti ada di antara satu kelas itu misalnya ada 36 anak. Oh yang pintar itu lagi, yang dapat coklat itu lagi, jadi tidak efektif. Dikatakan tidak efektif karena ternyata tidak merata buat semuanya. Kemudian dapat merusak hubungan antar temannya atau bisa menimbulkan iri. Paling dia yang dapat, udah deh saya mah diem aja gitu kan. Iya. Kemudian mematikan kreativitas. Nah ini juga sama aja. Udah deh saya mah nggak pintar matematika, nggak usah dikerjain, biarin dihukum gitu kan. Jadi udah mematikan motivasi dia ya. Kemudian
menghukum dengan sistem ranking. Nah, makanya sistem pendidikan sekarang diubah ya Pak ya, tidak ada peringkat lagi dalam kelas. Karena apa? Ternyata bisa menyebabkan konsep disiplin dengan identitas gagal. Pastinya Bapak Ibu gurunya pun akan menjadi apa ya, tidak toleran kepada anak-anak. Saya pengen ngajarin yang pintar-pintar aja gitu kan, udah yang belum nanti gitu kan. Nah, ini sangat tidak baik. Kemudian merampas hak anak ya, merampas hak anak. Pastinya anaknya sebenarnya ingin muncul, tapi karena nilai saya nggak bagus, nggak dapat coklat, ya udahlah nggak apa-apa gitu kan. Nah, satu lagi adalah untuk menghargai dirinya. Karena dia tidak mendapatkan hak yang baik, maka pastinya akan mengurangi harga diri mereka. Kemudian, nah ini adalah konsep disiplin dengan identitas sukses. Dikatakan sukses apabila sesuai dengan tujuan yang diharapkan, yaitu yang pertama konsekuensi. Nah, makanya kalau memberikan sesuatu kepada anak atau ingin mendisiplinkan anak bisa dengan memberikan konsekuensi. Kenapa? Ternyata dengan konsekuensi ini akan memberikan penguatan jangka pendek ya. Bisa jadi nanti dia akan menjadi berkelanjutan gitu kan. Misalnya kalau kita tidak mengerjakan PR, apa lo hukumannya? Oh iya Bu, saya ini, nanti pasti ini. Nah, ayo berarti kalau itu kerjain. Oke Bu, nah itu merupakan penguatan yang bersifat jangka pendek. Anak saat itu mengerjakan sesuai dengan konsekuensi yang telah kita buat. Kemudian ternyata konsekuensi juga perlu adanya monitoring yang berkelanjutan. Ya, kenapa? Karena ini harus terus kita bimbing kepada anak-anak, harus kita monitoring. Jangankan anak-anak ya, kita saja perlukan adanya monitoring atau perlu ingat, perlu reminder dari Bapak Ibu guru atau kepala sekolah gitu kan. Hari ini kita mau ada bagi raport, ayo nilai raport segera dimasukkan. Itu adalah jenis reminder yang harus menjadi program yang berkelanjutan. Stimulus dan respon. Nah, ini butuh stimulus yang baik dan akan menyebabkan respon yang positif. Kemudian selanjutnya, murid akan menghormati peraturan. Pastinya jika anak melakukan kegiatan atau disiplin secara konsekuensi yang sesuai dengan tujuan kita, maka dia akan terus menghormati peraturan ini. Kemudian murid akan kehilangan waktu. Nah, maksudnya adalah karena dia terus sesuai dengan konsekuensi, maka dia akan terus udah deh nggak usah lagi deh, sesuai konsekuensi kan ini. Jadi ya udah kita kerjain yang ini gitu kan. Jadi pengennya sesuai dengan yang itu saja. Dan akan terus merenungi kesalahannya. Di mana kegiatan konsekuensi jika diberikan kepada anak juga diharapkan mereka dapat merenungi apa nih kesalahan saya. Oh iya, saya tadi tidak melakukan itu, padahal konsekuensinya ini gitu kan. Nah, yang keempat adalah restitusi. Oke, ini yang akan kita bahas tentang restitusi. Ada yang pernah mendengar sebelumnya restitusi Bapak Ibu? Sebelumnya ada yang pernah dengar? Restitusi, ya. Baik, saya juga baru dengar pas ikut kegiatan ini, kegiatan PGP ini adanya restitusi. Apa itu restitusi? Ternyata restitusi adalah sebuah cara dalam menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Artinya, kita memberikan hukuman kepada anak tidak terus melulu dengan hukuman, paksaan atau sesuatu yang memang negatif. Nah, restitusi yang akan saya jelaskan di sini memang harus terus kita tingkatkan di sekolah, ya. Sebelumnya, restitusi adalah mengajarkan murid untuk bertanggung jawab terhadap perilakunya, ya, sehingga dia akan fokus terhadap pemecahan masalah. Kita tanyakan apa nih yang harus kamu lakukan, dia akan berpikir sendiri, ya. Kemudian murid juga akan menghormati dirinya dan orang lain. Nah, teori kontrol restitusi juga merupakan teori kontrol yang bisa menimbulkan
oh iya ternyata saya harus begini, oh iya ternyata saya harus begini. Dan ternyata restitusi ini juga memberikan murid semakin bersemangat terhadap kesalahannya. Dia akan mencoba memperbaiki apa kesalahan-kesalahannya. Ya, jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa lebih baik dari sebelumnya. Ciri-ciri restitusi. Yang pertama adalah bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Ya, biasanya kalau kita hukum anak-anak, ayo kesalahannya apa? Lari lapangan, lari. Nah, itu akan menimbulkan anak menjadi trauma. Sehingga bagaimana caranya supaya dia belajar dari kesalahannya. Oh iya, saya kan nggak pakai seragam, maka besok saya harus pakai seragam. Nanti kalau saya begini lagi, besok dihukum lagi. Kemudian memperbaiki hubungan. Tentunya saat kita memberikan hukuman kepada anak, sebenarnya kita nggak enak ya. Aduh nggak enak banget nih, tadi saya udah nyuruh anak lari lapangan, gitu kan? Ada rasa sedih rasanya ya sebenarnya kalau kita menghukum anaknya. Tapi ya mau gimana gitu kan? Karena harus diberi hukuman. Ternyata kita harus menggunakan segitiga restitusi ini. Kemudian kita berikan tawaran, bukan paksaan. Ayo kamu lari lapangan. Nah, kalau dengan restitusi kita memberikan tawaran. Ayo, kamu udah melakukan kesalahan. Apa yang mau kamu lakukan? Ayo, apa yang mau kamu buat setelah kamu melakukan ini, gitu kan? Ya. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam dirinya. Kita terus ngingetin mereka. Kamu tadi bangun kesiangan kan? Terus kenapa bangun kesiangan? Begadang kan? Terus kita menanyakan kepada anak itu sebenarnya kenapa saya begini, gitu kan? Jadi terus kita ingatkan atau kita tuntun apa sih yang bisa mereka lakukan seperti ini. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Nah, kebutuhan dasar apa tadi? Apakah dia kurang bahagia, gitu kan? Kurang refreshing, gitu kan? Ya. Kemudian fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Tentunya disiplin ini sebenarnya ingin menciptakan karakternya jadi baik, bukan terus karena dihukum. Jadi ya udah anaknya jadi terus begitu kan. Nah, dengan restitusi ini sebenarnya adalah ingin menciptakan biar anak itu karakternya jauh lebih baik. Dan yang ketujuh adalah menguatkan dan fokus pada solusi. Bisa menguatkan anak untuk terus ingat dengan apa konsekuensi tersebut. Nah, ini perbedaannya. Kita lihat dari contoh-contoh kasus. Misalnya, ada siswa yang sering tidak mengerjakan PR. Contoh misalnya kalau hukuman. Pastinya kalau nggak ngerjain PR, udah kamu sana berdiri di tiang bendera, gitu kan? Sana kamu lari lapangan, gitu kan? Gurunya marah dan murid jadi takut. Ini contoh yang hukuman. Tapi kalau contoh konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat. Dah, karena kamu gak ngerjain PR, apa nih konsekuensinya? Kamu bikin nanti saat istirahat ya, bikin 3 kali, gitu kan? Atau kamu harus mengerjakannya kapan, gitu kan? Kumpulin kapan, gitu. Nah, di sini konsekuensi memberikan ketegasan, gurunya itu udah tegas, tapi siswanya juga semakin hormat, gitu ya. Oh iya baik, gitu kan? Berharap anaknya juga berubah. Nah, kalau yang untuk restitusi itu ternyata guru menanyakan keyakinan kelas. Kenapa kamu gak ngerjain PR? Kamu ingat kan bagaimana keyakinan kelas yang telah kita buat? Oh iya Bu, kan kalau gak ngerjain PR nanti kita ini ya dihukum gitu. Atau misalnya saya harus ngerjain lagi gitu kan. Jadi kita tanyakan konsekuensi kelas yang sudah kita buat bersama anak-anak. Makanya nanti untuk semester depan sepertinya setiap kelas harus membuat keyakinan kelas agar tumbuh atau kita mulai belajar tentang restitusi ini. Karena apa? Ini adalah penyelesaian yang baik dengan anak-anak. Sehingga gurunya pun terbuka dan siswa akan menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Nah, yang kelima adalah posisi kontrol restitusi guru. Nah, ada tipe-tipe guru kalau sedang marah gitulah ibaratnya ya. Tapi di sini disebutnya sebagai restitusi. Ada yang jenisnya penghukum, ada yang pembuat merasa bersalah, ada yang sebagai teman, ada yang sebagai pemantau, dan ada yang sebagai manajer. Ada 5 posisi kontrol. Kita lihat yang pertama, contoh 5 posisi kontrol ini.
Contohnya misalnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, tipe penghukum, apa biasanya yang dilakukan? Patuhi aturan sekolah. Kamu berdiri di depan barisan, gitu kan? Nah, itu biasanya di sekolah itu kita lakukan seperti ini ya. Berarti kita adalah tipe penghukum, karena biasanya kalau anak-anak nggak bawa atau nggak lengkap atributnya, pasti disuruh baris. Nah, ini contoh tipe penghukum. Untuk tipe pembuat rasa bersalah, kita tanyakan kepada anak, udah berapa kali ibu beritahu kamu, ibu kecewa deh sama kamu nggak bikin ibu bangga. Nah, itu adalah kita merasa gara-gara kamu nih, jadi ibu kecewa sama kamu. Itu adalah jenis tipe pembuat rasa bersalah. Kemudian tipe teman, biasanya kita ngerangkul dia gitu kan, ayolah kamu kan nggak ini nih, belum mau JPN, ayo kamu sayang nggak sama ibu, kamu bangga nggak sama ibu gitu kan, bikin bangga ibu dong, ayo hari ini kamu kerjakan, kamu hari ini tidak nggak apa-apa deh melakukan kesalahan, tapi besok-besok nggak boleh ya gitu loh. Ya, ini adalah tipe teman. Sebenarnya ini juga ada sisi negatifnya juga ya, nanti kita bahas. Kemudian ada tipe pemantau. Nah, tipe pemantau, kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya, gitu kan? Kita ingatkan lagi di sini. Dan satu lagi adalah tipe manajer, yaitu apakah kamu tahu kesalahanmu? Ayolah, kamu tahu kesalahanmu. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Ya, ini adalah contoh-contoh penerapan dari 5 posisi restitusi. Oke, sekarang tentang keyakinan kelas. Nah, ini adalah materi yang sedang dibahas oleh kita di sini ya, yaitu tentang keyakinan kelas. Saya tanya, kenapa sih harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Ada yang bisa jawab dari pertanyaan pematik yang pertama? Coba saya tanya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai motor? Coba Bapak Ibu silakan yang bisa jawab. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai motor? Supaya aman. Oke, good. Tentunya memberikan kenyamanan ya, memberikan keamanan gitu kan, biar nggak jatuh kena kepala gitu kan. Oke, yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker saat COVID kemarin dan wajib mencuci tangan setiap saat? Kenapa? Untuk kesehatan. Nah, keamanan dan kesehatan ini merupakan peraturan yang harus dipatuhi oleh semuanya gitu kan. Nah, tapi di sini kita akan membahasnya keyakinan kelas. Jadi dengan 2 kata itu sebenarnya nyaman dan sehat atau memberikan keamanan dan kesehatan ternyata dapat kita yakini gitu kan. Oh iya, karena pakai helm kita jadi aman nih gitu kan. Oh iya, karena kita pakai masker ternyata memberikan, jadi kita tidak cepat sakit gitu kan. Nah, itu adalah ternyata salah satu keyakinan yang ada dalam diri kita ya. Jadi keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang kita yakini dalam hati sehingga kita jalankan dan bisa sesuai dengan tujuan kita di awal. Nah, selanjutnya bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Ya, tentunya harus lebih abstrak dari peraturan. Kemudian menggunakan pernyataan yang universal, ya, dibuat dalam bentuk kata-kata positif, ya. Kemudian biasanya kata-katanya sedikit dan mudah diingat, dan sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Kemudian semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat, ya. Jadi pada saat kita akan membuat keyakinan kelas, ini harus kita jalankan, gitu kan? Harus ada, mulai dari lebih abstrak dari peraturan. Jadi kalau peraturan biasanya dilarang membuang sampah, gitu kan? Itu udah abstrak banget, gitu kan? Nah, tapi kalau dengan keyakinan biasanya apa? Menjaga kebersihan kelas, gitu. Nah, kemudian pernyataannya juga universal atau bersifat umum. Nah, dibuat dengan kata-kata positif, Bapak Ibu. Tahu kata-kata positif ya, tentunya ya. Tidak menggunakan bahasa
dilarang, jangan, tidak boleh. Nah, contohnya tadi dilarang membuang sampah. Sebaiknya kalau dalam keyakinan kelas harus menjaga kebersihan di dalam kelas. Kemudian dilarang mencontek. Nah, berarti kita ubah dengan bersikap jujur gitu ya, pokoknya dengan kata-kata yang positif. Kemudian dia harus sedikit tapi dia harus mudah diingat, yaitu jujur. Oh iya, saya ingat bahwasanya kalau ulangan harus jujur dan sebagainya. Dan ini juga harus sesuai dengan kondisi kelasnya ya. Kemudian dia harus dijalankan oleh seluruh warga kelas atau warga sekolah. Oke, ini adalah kegiatan saya saat kemarin dalam rangka membuat keyakinan kelas bersama anak-anak kelas 84. Nah, hasil keyakinan ini kita lihat videonya ini dulu. Hasil videonya belum Jumatan ya, oke, berarti nggak usah di. Nah, ini kita lihat sedikit saja. Kemarin saya sudah mengambil contoh beberapa atau membuat keyakinan kelas. Nggak keluar suaranya. Ya, intinya kita harus membiasakan untuk membuat keyakinan kelas bersama anak-anak ya. Ini adalah dokumentasi videonya. Kemudian ini adalah testimoni dari anak-anaknya. Ternyata anak-anak saat membuat keyakinan kelas itu mereka jadi lebih semangat gitu kan. Dan katanya dibilangnya seru Bu, ada keyakinan kelas gitu kan. Jadi mudah-mudahan teman-teman saya semua baik-baik nih Bu, katanya kan. Kemudian nah ini adalah hasil keyakinan kelas 84 di SMP 199, yaitu menjaga kebersihan. Jadi kata-katanya singkat, padat, jelas, dan positif gitu ya. Menjaga kebersihan, belajar dengan tekun, rajin belajar, kreatif, bertanggung jawab, jujur, menghormati guru dan teman, menjaga etika bicara, sudah berada di kelas sebelum jam pelajaran, disiplin, tepat waktu dalam mengumpulkan tugas ya. Oke, selanjutnya yang keenam adalah tentang segitiga restitusi tadi. Nah, dalam penyelesaian masalah ada tahap-tahap dalam penyelesaiannya. Yang pertama, ini adalah 3 tahap segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah cara menyelesaikan masalah dengan metode 3 tahap. Yang tahap pertama adalah menstabilkan identitas. Misalnya, anak diajak bicara dulu dengan siswa dengan tidak menyalahkan siswa, jadi tidak menyudutkan anak. Contohnya, saat siswa tidak mengerjakan PR, maka guru tidak boleh menyalahkan siswa, tapi dengan kata-kata yang bisa mengubah identitas anak dengan karena melakukan kesalahannya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Artinya harus kita meng-cross-check kembali kesalahan siswa dengan menanyakan siswa apa dan tujuannya, kenapa dia bisa melakukan kesalahan itu. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Misalnya menghubungkan dengan nilai-nilai yang siswa percayai terkait aturan dalam keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama, gitu kan? Sehingga harapannya siswa dapat memperbaiki kesalahannya. Nah, ini kemarin saya juga sudah mengambil contoh kasus yang terjadi di kelas 84. Ini murid kesayangannya Bu Mar, Dapa. Ya, Dapa ini sering ditemui, dia itu sering telat datang ke kelas. Ya, kemana? Ternyata dia itu sering ke kantin. Ya, setelah saya tanya, saya cross check, kenapa kamu selalu melakukan ini? Iya Bu, saya kalau jam pertama itu ke kantin, saya lapar katanya karena di sekolah, kalau di rumah buru-buru. Oke, saya tanya lagi, terus bagaimana? Kamu mau begini terus? Enggak Bu, saya mau berubah. Oke, silakan. Apa yang menurutmu bisa berubah? Ya Bu, saya akan mencoba membawa sarapan dari rumah sehingga saya makan di sekolah saat sebelum bel pelajaran. Jadi guru datang, dia tidak telat. Itu dia janjinya atau itu dia penyelesaian masalahnya dengan menggunakan segitiga restitusi. Nah, kemudian ternyata saya juga pernah menjumpai pada saat saya lagi
ngerjain saat mengajar, ternyata ada siswa yang asik sendiri di pojokan lagi ngapain? Ternyata dia lagi ngerjain tugas atau PR yang akan dikumpulkan setelah jam IPA selesai. Saya tanya, Mbak Dila, kenapa? Kok kamu diem aja? Di situ lagi apa? Iya Bu, saya lagi ngerjain PR. Nanti kan IPA ini dikumpulin. Loh, kan bukan sekarang gitu kan. Nah, dengan menggunakan tiga tahapan tadi seperti menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan, dan yang ketiga meng-cross check anak, maka alhamdulillah tersolusikan bahwasanya kamu memang semua orang juga punya kesalahan, tapi dengan kesalahan ini kamu harus sadar kamu telah melakukan kesalahan dengan tidak meyakini kelas yang sudah kamu tentukan, ya. Jadi kesimpulannya, dalam penerapan program disiplin positif ini hendaknya guru itu memiliki standar kepribadian, standar profesional, dan standar sosial yang baik, di mana guru harus mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau seorang posisi manajer yang menuntun murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Jadi ini adalah tugas kita selayaknya sebagai guru, ya. Semoga dengan sesi belajar kita pada hari ini bisa membawa manfaat sehingga dapat mewujudkan pelajar profil Pancasila atau P5, profil penguatan pelajar Pancasila, ya. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita akan terus menjadi guru yang selalu menjadi panutan atau contoh yang baik buat anak-anak didik kita. Oke, sebentar saya mau tunjukin videonya dulu. Sebenarnya bagus videonya ya, cuma karena Moji mau sholat. Ya, boleh. Kok nggak keluar ya Pak Moji ya? Ya udah, nanti kita lihat di belakang ya. Intinya kegiatan tahapan 3 restitusi ini sudah dilakukan di kelas bersama anak-anak yang saya ajarkan mulai dari kelas 81 sampai dengan 87. Demikian pemaparan diseminasi saya praktik baik aksi nyata dari modul 1.4. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu guru yang telah bersedia belajar bersama di sini, sharing bersama. Semoga tadi ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus. Oke, demikian pemaparan materi yang sangat jelas sekali ya, yang telah disampaikan oleh Ibu Asri Istiqomah. Bagi Bapak Ibu guru yang ingin bertanya, dipersilahkan tunjuk tangan. Monggo silakan. Ready, oke silakan. Pakai mic ready. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Asri kesempatan untuk bertanya. Satu yang mau ditanyakan, kalau lihat dari kalimat keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas hampir sama ya. Apa bedanya itu aja? Kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Sama sih, wabarakatuh. saya juga tadi mau bertanya itu loh. Sejujurnya katakan padamu. Oke, Bu Reti, terima kasih banyak pertanyaannya. Ya, maaf keselimpet ya. Ya, jadi tadi pertanyaannya adalah apa perbedaannya keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas. Ya, keyakinan kelas dan kesepakatan kelas itu sama, Bu Reti. Ya, bedanya untuk keyakinan kelas harapannya sekarang diperbaiki atau lebih ditekankan kepada keyakinan kelas. Karena kenapa? Kalau keyakinan kelas adalah keyakinan yang anak-anak harusnya timbul yakin
gitu kan. Oh iya, dengan adanya keyakinan kelas ini anak-anak bisa menjalankan aturannya sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat gitu kan. Tidak ada sanksi di dalamnya karena kita harus menggunakan kata positif gitu kan. Anak-anak juga harus sesuai dengan kesepakatannya sehingga mereka bisa meyakini apa yang sudah mereka sepakati bersama. Intinya keyakinan kelas harus terus dilakukan di kelas bersama guru bidang studi atau wali kelas. Harapannya bisa menjalankan aturan yang ada di kelas. Tujuannya untuk kebaikan anak-anak ya. Jadi keyakinan kelas dan kesepakatan kelas sama-sama membuat aturan yang mereka sepakati bersama. Tidak ada hukuman di dalamnya, tidak ada sanksi di dalamnya, hanya menumbuhkan rasa tanggung jawab ya, sehingga mereka bisa sadar, oh iya karena ini saya harus begini, oh iya saya harus terus disiplin, saya harus jujur dan sebagainya. Itu saja Bu Reti, terima kasih. Cukup ya Bapak Ibu ya. Gampang sekali. Ya baik, untuk mempersingkat waktu. Ya sebelum saya berpantun, demikian acara desiminasi praktek baik aksi nyata modul 14 yang disampaikan oleh Ibu Asri Istiqomah. Kita berikan tepuk sekali lagi dong Bapak Ibu. Maaf ya tadi di awal saya menyampaikan tidak memberikan pantun, sejujurnya saya lupa gitu ya. Nah kemudian makanya untuk penutup saya memberikan pantun. Oke ya, nanti Bapak Ibu salut dengan kata cakil. Terima kasih. Belum. Ibu-ibu pergi mengaji. Pulang-pulang bawa bingkisan. Kira-kira ibu siapa ya itu? Dari MC saya akhiri. Terima kasih, semoga acaranya terkesan. Oke, tepuk tangan. Jalan-jalan ke Balikpapan, naik kapal sampai minggu depan. Jika ada salah tolong ikhlaskan, jika ada lebih tolong dikembalikan. Ya baik, dari saya selaku MC mengaturkan mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah